dengan memahami bahwa penderitaan adalah bagian dari perjalanan iman kita, kita dapat menghadapi dengan hati yang teguh dan tidak goyah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Kristus. Bersyukur kepada Tuhan kita boleh dipertemukan lagi pagi ini dalam program Renungan Pagi. Dan sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami bangun, tubuh kami sehat, kami kuat, dan kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu berkat pertolongan Tuhan bagi kami. Tuhan, saat ini kami mau membaca firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami sehingga kami mampu mengerti apa yang menjadi maksud isi hati Tuhan bagi kami. Jika ada kuasa kegelapan yang coba mencuri firman-Mu, kami berdoa, kami mau satu hati. Kami tolak, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Kristus, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab 1 Petrus 2 ayat 23. 1 Petrus 2 ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan perenungan kita diberi judul Ketika Harus Bertahan. Ada sebuah peristiwa yang menarik perhatian saya. Pada tahun 2018, dunia terinspirasi oleh kisah 12 anak laki-laki dan pelatih sepak bola mereka yang terjebak di dalam sebuah gua di negara Thailand. Perjalanan yang mereka lakukan itu dimulai dengan sukacita, dimulai dengan semangat, dimulai dengan kegembiraan. Namun berubah menjadi perjuangan antara hidup dan mati saat hujan deras menggenangi gua tersebut dan membuat mereka terjebak di dalamnya selama 17 hari tanpa makan dan hanya sedikit oksigen. Dan waktu itu suhu di dalam gua sangat dingin. Mereka harus bertahan, dan pelatih mereka, Eka Pol, mengajarkan mereka untuk tetap tenang dan melestarikan energi, bermeditasi meskipun situasinya sangatlah sulit waktu itu. Sementara itu, upaya penyelamatan dari tim internasional tetap dilakukan walaupun mereka juga penuh dengan resiko saat mau melakukan penyelamatan atau tindakan evakuasi. Kisah ini mengajarkan kita bahwa bahkan dalam kegelapan paling pekat, ketenangan, kerjasama, dan harapan akan menjadi kunci untuk tetap bertahan. Saudara-saudara kekasih Kristus, firman Tuhan hari ini yang diambil dari 1 Petrus 2 ayat 23 tertulis, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Tuhan Yesus telah memberi kita teladan sempurna bagaimana bertahan di tengah penderitaan. Ketika dicaci maki, ia tidak membalas. Ketika dianiaya, ia tidak mengancam. Ia menyerahkan semuanya kepada Allah yang menghakimi dengan adil. Saudara-saudara kekasih Kristus, pernahkah saudara-saudara merasa menderita karena melakukan kebenaran? Ya, ini adalah sebuah pertanyaan yang menantang iman kita. Apakah saudara-saudara pernah merasakan tekanan karena memilih hidup sesuai dengan firman Tuhan? Mungkin ada yang menderita karena misalnya menolak mengikuti nilai-nilai dunia yang bertentangan dengan iman, atau diperlakukan tidak adil karena berbuat benar, atau menjadi bahan ejekan karena setia melakukan firman Tuhan. Ya, dalam keadaan seperti itu, kita sering tergoda untuk menyerah atau membalas kejahatan dengan kejahatan, namun firman Tuhan mengajarkan kita untuk tetap bertahan. Bertahan dalam penderitaan, ya sebuah kasih karunia. Petrus menasihati orang percaya untuk tetap sabar, bahkan ketika diperlakukan tidak adil, karena penderitaan adalah bagian dari panggilan kita.
Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita juga menerima panggilan untuk mengikuti jejaknya. Dalam 1 Petrus 2 ayat 21 berkata, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya." Yesus tidak hanya menderita untuk menebus dosa-dosa kita, tetapi Dia juga memberikan teladan bagaimana kita harus bersikap di tengah penderitaan. Kita dipanggil untuk mengikuti Kristus dengan setia, bahkan jika itu berarti harus mengalami penderitaan yang seperti Dia alami. Dengan memahami bahwa penderitaan adalah bagian dari perjalanan iman kita, kita dapat menghadapinya dengan hati yang teguh dan hati yang tidak goyah. Kemudian penderitaan menunjukkan keberadaan Kristus dalam diri kita. Ketika kita bertahan dalam penderitaan dengan hati yang sabar dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, itu adalah bukti nyata bahwa Kristus hidup di dalam kita. Rasul Paulus menulis dalam kitab Galatia 2 ayat 20, "Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Ketika kita menolak untuk membalas dendam, kita memilih untuk tetap mengasihi dan menyerahkan pembalasan kepada Tuhan, kita sedang menunjukkan sifat Kristus dalam tindakan kita. Orang-orang di sekitar kita akan melihat perbedaan dalam cara kita menghadapi penderitaan dan mungkin tertarik untuk mengenal Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita saat kita ada dalam pergumulan atau dalam penderitaan. Dengan demikian, penderitaan yang kita alami menjadi sarana untuk menunjukkan keberadaan Kristus di dunia ini. Saudara-saudara kekasih Kristus, penderitaan ini juga membawa kemuliaan bagi Tuhan. Penderitaan yang kita hadapi dengan setia memiliki potensi atau kemungkinan yang besar untuk membawa kemuliaan bagi Kristus. Sama seperti Kristus yang tetap setia hingga akhir, penderitaan kita dapat menjadi kesaksian yang kuat bagi orang lain. Ketika orang melihat bagaimana kita bertahan dengan iman dan pengharapan, mereka dapat dikuatkan. Mereka dapat dikuatkan dan dicerahkan untuk memuliakan Tuhan. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 4 ayat 17, Paulus berkata, "Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengajarkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami." Saudara-saudara kekasih Kristus, penderitaan tidak pernah sia-sia jika kita menghadapinya dengan iman kepada Tuhan. Setiap air mata, setiap rasa sakit, dan setiap perjuangan yang kita alami dapat menjadi alat untuk menyatakan kemuliaan Allah dan menguatkan iman orang lain. Saudara-saudara kekasih Kristus, Yesus tidak membalas caci maki dan tidak mengancam, tetapi menyerahkan semua. Ketika kita fokus pada Yesus, kita mendapat kekuatan untuk menghadapi penderitaan dengan sabar. Ingatlah bahwa penderitaan kita di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang disediakan bagi kita. Roma 8 ayat 18. Karena itulah di situasi yang tidak mudah ini, mengucap syukurlah. Mengucap syukur adalah cara untuk melatih hati kita tetap bersukacita dan berpengharapan di tengah penderitaan. Yesus Kristus yang tidak pernah berbuat dosa, rela menderita demi menyelamatkan manusia. Ia tidak menyerah pada ketidakadilan dunia, tetapi ia tetap setia menjalankan rencana Bapa di surga. Jika Yesus bisa bertahan, kita pun bisa dimampukan untuk bertahan dalam penderitaan yang kita alami. Salah satu cara untuk menjadi seperti Kristus adalah bertahan dalam penderitaan. Ketika ada tantangan dan kita harus bertahan dalam kebenaran, jagalah hati. Jangan pernah kecewa, apalagi menyalahkan Tuhan atas penderitaan yang kita alami. Berfokus pada Kristus dan percaya kepada janji-janji penyertaan-Nya. Jadikanlah penderitaan sebagai kesempatan untuk bertumbuh dalam iman dan menjadi berkat bagi orang lain. Dengan mengandalkan Tuhan dan mengikuti teladan Kristus, kita dapat melewati penderitaan dan memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita
yang telah membaca serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Kami diajar bahwa penderitaan yang kami alami saat ini adalah bagian dari panggilan meneladani Kristus. Kami diajar bahwa apa yang kami alami saat ini untuk menunjukkan keberadaan Kristus dalam kehidupan kami dan membawa kemuliaan bagi Tuhan, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian perenungan kita pagi hari ini. Roh Kudus Tuhan menolong kita untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dan kita akan bertemu besok pagi di jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.